Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 5 di sini kami akan simulasikan penyebaran virus COVID-19. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Tanur Rohman. Yang kedua Iqbal Yudiana. Yang ketiga Desian Fadila Akbar. Dan yang keempat Denita Alhamdina. Lanjut, latar belakang akan dijelaskan oleh Destian. Silakan Destian. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan latar belakang. Di sini latar belakang COVID-19 singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Wabah ini pertama kali terdeteksi pada Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, dan dengan cepat berkembang menjadi pandemi global. COVID-19 menyebar dengan sebuah droplet kontak fisik dan permukaan yang terkontaminasi. COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut WHO mengupayakan pencegahan mencakup penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga memperlakukan karantina wilayah atau lockdown. Pandemi ini telah mengubah cara hidup masyarakat global dari pergeseran pola kerja ke sistem daring hingga tekanan besar terhadap sistem kesehatan. Situasi ini memerlukan pendekatan multidisiplin untuk memahami penyebaran virus, mengevaluasi dampaknya, dan merumuskan strategi efektif dalam memitigasi pandemi di masa depan. Selanjutnya, next. Nah, di sini kita mengapa memilih COVID-19? Pertama, secara global, karena pandemi COVID-19 ini adalah masalah global yang memiliki dampak besar pada kesehatan. Contohnya, lonjakan kasus menyebabkan krisis kesehatan di berbagai negara. Ekonomi, contohnya penutupan bisnis, PHK massal, dan gangguan rantai pasokan ekonomi global, maupun kehidupan sosial media yang contohnya komunikasi masyarakat, teknologi, dan media sosial selama pandemi. Kedua, secara ilmiah, simulasi ini dapat memungkinkan untuk menangani data yang kompleks dan mencari solusi untuk dunia nyatanya. Nah, secara ilmiah ini tujuannya mengumpulkan dan menganalisis data penyebaran virus secara lebih akurat. Kedua, menemukan solusi konkret untuk mengatasi pandemi di dunia nyata seperti vaksin, protokol kesehatan, dan manajemen penyebaran. Ketiga, ada penerapan model dalam sehari-hari. Studi ini dapat membantu memvisualisasikan skenario potensial yang berguna untuk perencanaan di dunia nyata. Seperti manfaatnya memvisualisasikan berbagai potensi penyebaran virus, membantu perencanaan kebijakan pencegahan seperti penerapan lockdown, distribusi vaksin, dan alokasi sumber daya kesehatan. Keempat, ada relevansi akademis dan penelitian. Karena COVID-19 memiliki nilai akademik yang tinggi untuk menghasilkan wawasan tentang penyebaran penyakit dan mendukung untuk penelitian lebih lanjut atau artikel ilmiah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Destian. Di sini ada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada bagaimana simulasi penyebaran COVID ini bekerja. Lalu yang kedua, bagaimana dampak tingginya mobilitas penduduk terhadap tingkat imunitas terhadap dinamika penyebaran COVID-19 dan pelayanan rumah sakit. Lalu yang ketiga ada faktor pengaruh skenario intervensi seperti penggunaan masker, social distancing, vaksinasi, dan lockdown terhadap penyebaran COVID ini. Lalu ada bagaimana simulasi dapat membantu memprediksi efektivitas kebijakan pengendalian pandemi di wilayah tertentu.
Dan tujuannya dari NetLogo ini memodelkan pola penyebaran COVID-19 menggunakan metode simulasi, dan yang kedua mengukur efektivitas kebijakan mitigasi seperti penggunaan masker, social distancing, dan lockdown. Lalu yang ketiga ada memprediksi dampak perubahan pada tingkat parameter populasi, dan yang keempat tentunya memberikan pengambilan keputusan dan memberikan strategi yang lebih efektif ke depannya. Lalu di sini ada metodologi. Yang pertama yang kita akan lakukan yaitu pengumpulan data. Kita mencari data lonjakan COVID-19 dari tahun ke tahun. Lalu kita menganalisis efektivitas strategi COVID di tahun pertama hingga tahun terakhir. Lalu kita mengumpulkan juga data ketersediaan APD di rumah sakit per tahunnya. Lalu yang kedua kita melakukan permodelan sistem. Nah, di sini kita mengimplementasikan menggunakan software simulasi seperti NetLogo atau yang lainnya. Lalu yang ketiga, di sini kita akan mensimulasikan dan analisis plot tersebut yang hasilkan strategi untuk lebih lanjutnya mengenai efektivitas di masa pandemi berlangsung. Lanjut akan dijelaskan oleh Iqbal Yudiana mengenai pengembangan analisis. Silakan Iqbal Yudiana. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya pada pengembangan analisis ini. Yang pertama ada analisis skenario, yakni membandingkan dampak berbagai kebijakan kesehatan seperti tanpa intervensi atau baseline, kemudian social distancing, lockdown, dan vaksinasi massal. Simulasi dilakukan berulang kali dengan parameter yang sama untuk mengevaluasi keandalan hasil dan memperoleh rata-rata. Kemudian yang kedua ada analisis parameter epidemiologi, mencakup pelacakan, perubahan reproduksi dasar atau RO yang dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap intervensi. Selain itu, dilakukan threshold analisis untuk menentukan ambang batas, seperti tingkat vaksinasi minimum yang diperlukan untuk menghentikan penyebaran penyakit, serta sensitivity analisis untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh, seperti tingkat infeksi atau durasi karantina. Kemudian yang ketiga ada visualisasi data simulasi, yaitu meliputi penggunaan heat map untuk menunjukkan area dengan tingkat infeksi tinggi selama waktu tertentu. Grafik perbandingan untuk membandingkan kurva khusus aktif, sembuh, dan meninggal di berbagai skenario. Serta histogram untuk memvisualisasikan distribusi waktu antara infeksi, pemulihan, atau kematian. Kemudian yang terakhir ada pengembangan model, dapat dilakukan dengan menambahkan variabel baru seperti tingkat kepatuhan protokol kesehatan, kekebalan alami, atau mutasi virus, serta memperluas subpopulasi dengan karakteristik berbeda, seperti usia atau risiko kesehatan. Selain itu, integrasi simulasi dampak ekonomi dari kebijakan kesehatan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif. Baik, untuk pengembangan lebih lanjutnya Mungkin akan dijelaskan oleh Denita. Silakan Denita. Baik, untuk pengembangan lanjutnya
di sini kami ada penambahan efektivitas vaksinasi. Yang pertama itu mengoptimalkan distribusi vaksin dan memastikan akses merata di seluruh wilayah, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan kelompok atau herd immunity, dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas vaksin yang digunakan, termasuk memperhatikan variasi COVID-19 baru yang muncul. Yang kedua itu tingkat kepatuhan masyarakat. Yang ketiga ada implementasi dengan data real COVID, dan yang terakhir itu ketersediaan APD. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk sistemnya ini udah ada di simulasinya di NetLogo. Baik, ini untuk simulasi dari software NetLogo untuk COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Destian dan juga saya. Silakan Destian. Oh ya, baik. Nah, di sini ada beberapa parameter ya. Ada proporsi awal yang terinfeksi, pola acak, umur, kasus kritis, tingkat kematian, dan masih banyak lagi ya. Nah, kita coba proporsi awal yang terinfeksinya berapa persen aja, Mir, kira-kira. Nah, pola acaknya juga coba 3 lah. Ayo, 20 berapa bebas. Nah, di sini kita bisa mengatur umur berdasarkan umur 0 sampai 9 tahun ada berapa orang. Nah, kita udah ya, ini udah diatur ini aja ya. Nah, ada kasus kritis dari umur 0 sampai 9 tahun, tingkat kematian 0 sampai 9 tahun. Nah, di sini ada ketika dijalankan ininya, maka coba jalankan nih. Nah, nanti ada total terinfeksinya ada berapa orang, total kematiannya berapa, total sembuh ada berapa orang, dan tunggu sampai beres ya simulasinya. Nah, sambil nunggu berjalan, di sini juga ada plot SIRD model. Yang hijau ini ada rentan terinfeksi, yang kuning terinfeksi, yang biru kehijauan telah sembuh, yang merah meninggal. Nah, dapat dilihat ya plotnya, yang rentan terinfeksi ini turun, yang terinfeksi naik sedikit, turun lagi. Nah, di sini juga ada plot infeksi. Nah, di sini juga masih banyak ya parameter-parameternya. Ada ini pengaruh isolasi, pengaruh masker, pengaruh dampak lockdown, apakah COVID makin berbahaya tanpa adanya lockdown atau gimana. Di sini juga ada faktor cuaca, ada kapasitas rumah sakit, ada pengaruh social distancing. Nah, di sini kita bisa asumsikan berapa aja ya. Kalau kita mau lebih baik, nah, kita aktifkan dampak kasus, pengaruh isolasi 100. Nah, dapat dilihat jika sudah beres simulasinya, total terinfeksi ada 845 orang. Oh, belum. Nah, total kematiannya ada 3.
total sembuh 843, rentan 115, total populasi 916. Nah, ini hasil kelima ini dan plot ini karena asumsi dari parameter-parameter yang tersedia di dalam MATLAB ini. Baik, saya kembalikan kepada Mita. Di sini juga bisa mengasumsikan semisal parameter virus, dan di sini juga kan terdapat plot-plot zonasi. Untuk zonasi merah itu tingkatnya cukup berbahaya, dan zona oranye itu masih terbilang berbahaya, cuman belum terlalu berbahaya. Nah, di sini juga kita bisa mengasumsikan parameter virus, misalkan tingkat penularannya itu misalkan 80%. Lalu di sini juga kita bisa mengasumsikan dampak lockdown itu gimana sih gitu. Seberapa pentingkah lockdown gitu. Semisal di provinsi tersebut tidak adanya lockdown. Nah, lalu di sini juga kita dapat mengasumsikan pengaruh isolasi, yang dimana bagaimana individu tersebut jika diisolasi atau tidak diisolasi, apakah akan menular, apakah sembuh atau gimana. Nah, di sini juga ada dampak penggunaan masker dari masyarakat tertentu. Misalkan si masyarakat tingkat pemakaian masker itu di angka 46%. Nah, itu gimana? Apakah berpengaruh? Nah, ini untuk yang kedua ada penetrasi masker. Semisal si masyarakat hanya memakai masker lapis 2 atau lapis 3, lapis 4. Lalu di sini juga ada kapasitas rumah sakit. Misalkan di beberapa rumah sakit menyediakan 20 kasur. Nah, itu gimana? Nah, di sini ada pengaruh social distancing. Bagaimana si masyarakat mengimplementasikan social distancing. Contohnya dia mengimplementasikan dari setiap 2 meter dengan jaga jarak. Nah, itu gimana? Lalu di sini ada persentase penduduk yang mampu membayar layanan kesehatan. Di sini mengukur tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, dari masyarakat tingkat bawah hingga tingkat atas. Nah, di sini ada dampak cuaca nih. Nah, bagaimana jika cuacanya dingin dan lembab, atau dingin kering, atau panas kering dan panas lembab? Itu gimana? Nantinya akan bekerja dengan kelembaban udara dan kelembaban tanah. Lalu di sini ada tingkat grafik, yang dimana di sini ada total yang terinfeksi, ada yang mati, ada yang terkena penyakit tapi tidak menimbulkan gejala, ada yang juga tidak adanya gejala tapi terkena penyakit. Nah, di sini juga ada SIRD model, yang dimana yang hijau itu rentan terinfeksi. Contohnya kayak semisal di umur 80 tahun ke atas itu rentan banget terhadap infeksi. Segitu paling untuk simulasi dari COVID-19.
ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.